ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Masyarul muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang dan segala nikmat lainnya yang masih Allah berikan kepada kita. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kerabat, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, kita saat ini berada di zaman atau di era di mana arus informasi dapat sampai dengan begitu cepatnya, sangat-sangat cepat. Bahkan saking canggihnya sampai komputer atau perangkat itu bisa mengetahui atau bisa memprediksi apa yang kita senangi, apa yang akan kita lakukan, apa yang ingin kita lihat, apa yang ingin kita dengar. Dengan algoritma yang luar biasa sudah bisa mengetahui seperti itu. Sehingga ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Dan kita sudah melihat banyak tantangan tersebut yang kemudian terjadi. Ada orang yang di pagi hari, dan benarlah apa yang dikatakan di dalam hadis. Ada orang di pagi hari beriman, sorenya bisa bermaksiat. Ada yang sorenya beriman, malamnya bisa bermaksiat. Atau dengan kata lain, dengan split second, orang bisa berubah. Yang tadinya bermaksiat bisa beriman, sebaliknya yang beriman bisa bermaksiat dalam waktu yang sangat singkat. Masyarul muslimin rahimakumullah, mari kita coba melihat, mentadabburi perintah Allah atau petunjuk Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Najm ayat 32 sampai 41. Tentang bagaimana Allah membedakan, Allah membandingkan orang-orang yang mendapatkan hidayah, yang nantinya atau ciri-ciri orang yang akan mendapatkan maghfirah, mendapatkan rezeki, mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, dan dengan orang-orang musyrik. Dan Allah memperlihatkan di dalam ayat tersebut nantinya bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm di ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lama. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan dua jenis dosa. Yang keduanya termasuk dosa besar. Yang pertama secara spesifik dosa besar disebutkan. Yang kedua fahisha, juga termasuk dosa besar. Apa yang termasuk fahisha, maka dia akan masuk dosa besar. Tapi apa yang termasuk golongan dosa besar, belum tentu dia masuk golongan fawahish. Dosa besar menurut sebagian ulama adalah apa-apa yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Baik hukumannya, larangannya, maupun keuntungan kalau tidak melakukan hal tersebut. Syirik, riba, zina, judi, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Mafhum mukhalafahnya, kalau kamu mengerjakan 4 hal ini, maka pasti celaka kamu. Maka pasti celaka di dunia wal akhir. Ini janji Allah, statement Allah. Luar biasa. Allah men-state di dalam Al-Qur'an bahwa kalau kamu lakukan 4 hal ini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamr, khamr, minuman keras dan yang sejenisnya, narkoba. Kamu dekati hal itu, kamu lakukan hal itu, pasti rusak. Ini janji Allah, pasti rusak. Tertulis dalam Al-Quran, surat Al-Maidah.
Orang yang minum minuman keras pasti rusak, dan itu terbukti. Ya. Sampai dikatakan minuman keras itu adalah ibunya, ya, khaba'is, ibunya segala penyakit atau segala dosa. Ibunya segala dosa. Orang yang mabuk dia bisa memperkosa. Orang yang mabuk dia bisa merampok. Orang yang mabuk dia tidak malu berzina. Orang yang mabuk dia bisa membunuh orang. Mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir, ya, qimar, berjudi, online maupun offline, ya, pasti rugi. Ya, pasti rugi. Bahkan kita sudah melihat, ya, yang rugi itu tidak hanya dirinya sendiri, orang sekitarnya, bahkan orang yang jauh dari dia. Sudah jelas terlihat apa yang telah di-state di dalam Al-Quran. Berarti betul janji Allah seperti itu. Orang yang berjudi, ya, rusak dirinya, mulai rusak keluarganya, ya, rusak pekerjaannya, mulai mencari untuk mencuri, kemudian tidak cukup, kemudian mencari yang lain. Maka ini janji Allah bahwa orang yang melakukan dosa besar ini pasti dia akan rugi. Wal ansab, ya, berhala, syirik, ya. Sungai diberikan makanan, laut diberikan sesembahan, pohon besar diberikan buah-buahan. Ini syirik. Allah sangat murka. Dan sejatinya dosa besar itu yang paling menakutkan adalah kemurkaan Allah, kebencian Allah. Kalau Allah sudah benci, kita ambil analogi sederhana. Kalau seorang di suatu negara, di suatu daerah yang dikuasai oleh seorang pemimpin, dia sudah benci terhadap seseorang, maka dia akan menggunakan segala kekuasaannya, koneksinya, pengaruhnya untuk membuat orang tersebut hidupnya sulit. Kalau manusia saja seperti itu, apalagi Allah yang menguasai segala hal. Maka kalau sudah datang kebencian Allah, kemurkaan Allah, maka pasti hidupnya sulit. Setelah ansab, azlam, mengundi nasib. Ya. Orang yang suka mengundi nasib. Ya. Dan ini semoga menjadi perhatian kita bersama. Ada kadang permainan-permainan, ya, di tempat permainan anak-anak yang sejatinya itu mengundi nasib. Ya. Mengundi nasib zaman jahiliyah, target diputar, kemudian dilempar dengan anak panah. Maka dia mendapatkan hal tersebut dengan membayar sejumlah uang. Nah, kita bisa memaknai sendiri. Kita bisa mengukur sendiri. Ini permainan ini ansab atau bukan? Allah janjikan. Namun kalau kita menjauhi 4 hal ini, maka Allah janjikan. Muflihun, beruntung kamu. Kamu akan mendapatkan keuntungan. Itu janji Allah dalam surat Al-Maidah. Kemudian selain dia menjauhi dosa besar, ya, cirinya dia juga menjauhi fahisyah, dosa yang dia termasuk dosa besar, ya, keburukan, namun juga dibenci oleh moral atau secara moral itu buruk. Jadi cirinya fawahisyah itu dosa, ya, dan secara orang awam, ya, secara naluri orang awam itu benci akan hal itu. Kecuali untuk standar orang-orang yang sudah tidak suci lagi, tidak bersih lagi. Orang yang melakukan zina, sembunyi-sembunyi. Kenapa? Takut ketahuan. Tidak ingin dilihat orang. Kenapa? Karena dosa. Secara moral, ya, mungkin dia tidak ada ukuran dosa bagi dirinya, tapi secara moral dia malu itu dilihat. Berdua-duaan. Melakukan mendekati zina, pegangan tangan, pergaulan bebas. Ini dosa besar. Dan kebencian Allah atas orang yang melakukan ini sangat besar. Sangat besar. Melakukan zina. Hidupnya akan hancur di dunia dan di akhirat. Jadi berhati-hati. Homoseksual, LGBT, ini termasuk dosa besar. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Dalam surah Al-A'raf Allah katakan, kalian mendatangi laki-laki mendatangi laki-laki min dunin nisa,
bukan mendatangi perempuan, bukan mencari perempuan. Ya, ini suatu yang musrif, ya, berlebihan, luar biasa, tidak pernah terjadi, ya, di kaum Lut pada saat itu. Ini fawahish. Jadi ciri orang-orang yang mendapatkan anugerah Allah itu dua, menjauhi kabair, ism, dosa besar, dan fawahish, perbuatan keji, ya, perbuatan yang menjijikan. Apakah dia tidak berdosa? Dia berdosa. Illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil, dijelaskan oleh para ulama mufassirun, dan sementara. Jadi ada cirinya. Dosa kecil itu kecil namun sementara. Ya, bukan kecil tapi dawam, bukan yang terus-menerus. Karena kecil kalau dia dawam, maka dia jadi besar. Ya. Dan dia akan meningkat. Itu hukum alam. Kita melakukan hal kecil, nanti levelnya naik. Awalnya pedis, level 1 pedis. Ya, makin lama bisa naik level 2 dan seterusnya. Ya. Dosa kecil diulang, naik level. Ya, menjadi besar akhirnya. Dan kecil ditumpuk, dia akan menjadi dosa besar. Illal lama, ya, kecuali dosa kecil. Kemudian Allah mengingatkan, ya, setelah menjauhi dosa besar, dia bertobat dengan dosa-dosa kecilnya. Ya, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu merasa suci. La takum mutakabbir. Ya, jangan menjadi sombong. Ya, saya tidak mengerjakan dosa besar. Saya rasanya selalu bertobat. La takum mutakabbir. Ya, fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa sombong, ya, merasa suci. Ya. Sungguh Allah yang mengetahui mana orang-orang yang bertakwa. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini. Alaysa kadzalik? Betul? Apakah ikhlas dengan itu? Sungguh dirimu dan Allah yang Maha mengetahui. Setelah Allah menjelaskan, dari sini kita mengetahui bahwa ada dosa-dosa atau ciri orang-orang yang akan mendapatkan anugerah Allah itu. Yang pertama, dia menjauhi dosa besar. Fawashis, ya, dosa besar yang menjijikkan. Kemudian dosa-dosa kecilnya dia minta ampun dengannya. Kemudian dia menjaga dirinya. Fala tuzakku anfusakum. Hati-hati, ya. Jangan sampai kamu merasa hebat dengan amalan yang engkau sudah lakukan. Kemudian setelah itu Allah memberikan potret kaum musyrik. Allah memberikan potret kaum musyrik. Afara'aital ladzi tawalla. Ya, tawalla. Ya, menyimpang. Beralih. Ini ada Al-Qur'an di depan sebagai petunjuk. Dia beralih dari sana. Pura-pura tidak lihat atau tidak mau, mencari alasan sehingga dia bisa menghindar dari hal tersebut. Afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda. Ya, dia berikan sedikit wa akda. Dia tahan, dia tipu. Ya. A'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara. Apakah dia punya ilmu gaib yang kemudian bisa melihat, ya, sesuatu yang ada di depan? Menurut para ulama, ayat ini menceritakan seseorang di zaman Rasulullah, Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini dekat dengan Rasul. Sudah dekat dengan Rasul, sering mendapat nasihat-nasihatnya, hatinya mulai condong kepada Islam. Tapi suatu ketika diketahui oleh sahabat musyrik yang lain. Maka dikirimkan utusan dan dia datang, kemudian bertemu. Kemudian dia katakan, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Padahal sejatinya agama nenek moyang yang dia maksud adalah milah Ibrahim, ya, agama Ibrahim, tapi sudah menyimpang. Apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Apa yang kamu takutkan dari kehidupan akhirat? Kalau kamu takut dosa, nanti saya yang tanggung, asal kamu berikan harta sebagian kepada saya. Kemudian Walid bin Al-Mughirah kemudian menyetujui. Saya akan berikan harta sebagian, tapi kamu nanti tanggung dosa saya. Apa yang terjadi? Dia berikan sedikit, dia tahan sisanya yang besar. Ditipu. Ya, ditipu. Jadi sesama mujrim ini saling menipu. Yang satu dia menipu bahwa saya akan menanggung dosa. Ya. Yang satu lagi, dia berikan sedikit, dia tahan sisanya. Tidak diberikan. Dan ini jadi pelajaran. Bahwa sesama orang-orang pelaku maksiat, komunitas maksiat, komunitas yang di dalamnya banyak dilakukan maksiat, atau komunitas-komunitas buruk, grup-grup yang buruk, itu sejatinya mereka saling tipu daya. Tidak saling tolong-menolong. Kalaupun terlihat seperti setia kawan, saling tolong-menolong. Sebenarnya itu hanya sementara saja. Pada saat nanti dia kesulitan, maka dia akan menyelamatkan dirinya sendiri, bahkan menjatuhkan orang temannya sendiri. Ya, jadi
Ini pelajaran dari sini. Kemudian Allah menyindir dengan pertanyaan retoris. Apakah dia punya ilmu gaib yang kemudian bisa meyakinkan bahwa nanti temannya akan menanggung dosanya? Pertanyaan retoris. Nggak mungkin. Mustahil hal tersebut. Ya. Orang yang mengaku tadi pun dia tidak tahu. Apakah dia mampu? Apakah dia bisa? Apakah seperti itu kejadiannya nanti di akhirat? Barakallahu li wa lakum. Hamdan syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Setelah Allah memberikan potret kaum musyrik, Allah kemudian menegur ya, dengan pengakuan mereka melalui ajaran Musa dan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Ibrahim. Afara'aital ladzi tawalla wa ata qalilan wa aqda a indahu ilmul ghaib fa huwa yara am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa ya. Nabi Ibrahim dikatakan alladzi waffa, orang yang menyempurnakan, karena menurut para ulama Nabi Ibrahim mendapatkan setidaknya ujian besar sebanyak 30 dan semuanya tuntas, semuanya lulus ya. Semuanya lulus. Ada waktu di mana Nabi Ibrahim harus meninggalkan keluarganya ya, di padang yang tidak ada orang lain. Kemudian berdoa supaya orang-orang nanti yang datang akan condong hatinya. Dan yang lainnya. Bagaimana dia harus memotong anaknya sendiri atau menyembelih anaknya sendiri. Banyak ujian-ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim sehingga dikatakan alladzi waffa. Sejatinya orang-orang musyrik tadi itu berada pada milah Ibrahim. Namun mereka mengaku bahwa kami mengikuti agama nenek moyang kami, tapi sejatinya atau perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk di dalam milah tersebut. Sehingga pelajaran dari sini kita ketahui bahwa menisbatkan diri saja, mengaku Islam saja. Ya. Di ayat lain surat Al-Ankabut, di mana Allah menyindir, apakah kamu mengaku beriman sebelum diuji? Sebelum lulus dari ujian, mengaku beriman. Mereka mengaku Islam, misal, tapi tidak diiringi dengan mengikuti ajaran ya, yang dituliskan, digariskan dalam Islam. Mereka mengaku Islam, tapi dengan syariat Islam benci. Dengan syariat Islam fobia, ya, takut, menolak. Ya. Mereka menginginkan agama mengikuti nafsunya, bukan nafsunya mengikuti syariat agama. Banyak hal, bagaimana kita melihat orang-orang dengan nafsunya ingin ya, membuat suara gaduh, berpikir bahwa orang lain senang dengan suara gaduh tersebut, dengan musik tersebut, sehingga dia putar sekencang-kencangnya sampai mengganggu orang lain. Ini jelas ya, rajul mudhar kata Rasul ya, jelas mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain jelas haram ya. Jelas haramnya, karena di begitu banyak ayat dan hadis dikatakan mengganggu orang lain itu perbuatan dosa. Itu perbuatan dosa, kata lainnya ya haram. Jelas. Jangan mengganggu orang lain. Jangan melakukan perbuatan la darara wala dirar ya, sehingga orang lain dirugikan. Ini jelas. Kemudian di akhir ayat, di ayat selanjutnya dalam surat An-Najm ayat 38 sampai 41, Allah Subhanahu wa taala kemudian menenangkan hati kaum mukmin bahwa ada keadilan-keadilan yang akan didapatkan. Ya. Kalaulah peradilan di dunia ini bisa jadi tidak adil, ya, ada orang yang terzolimi, padahal seharusnya dia tidak dihukum, maka keadilan Allah nanti akan dilakukan seadil-adilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla taziru waziratun wizra ukhra." Ya. Tidaklah ada seorang pun yang akan menanggung dosa orang lain. Tidak ada dosa turunan, tidak ada dosa warisan. Ya. Tidak ada dosa yang dilakukan oleh orang lain, namun orang lain yang mendapatkan dosanya. Alla taziru waziratun wizra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a. Dan dia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan, maka itu yang akan dilakukan.
amal baik yang dilakukan, maka itu yang akan dia dapatkan. Walaupun kita ketahui dalam sebuah hadis juga dikatakan, ya, ada amalan-amalan yang mengalir, ya, mengalir, walaupun dia sudah meninggal. In qata amaluhu illa min salasin. Tapi sejatinya min salasin itu, ya, sedekah jariyah, ya, al ilmu yuntafa'u bih, ya, al walid yad'ulah, ya, yang mendoakannya, itu sebenarnya dari usahanya. Dia bersedekah dengan usahanya, dengan kerjanya. Dia bersedekah ke masjid. Dia meninggal, apa yang tertempel di masjid, maka itu mengalir terus. Al ilmu yuntafa'u bih, dia belajar kemudian mengajarkan, ilmu itu dipakai maka mengalir terus untuknya. Al walid, anak yang soleh yang mendoakannya, dia mengajar, dia membesarkannya, sejatinya itu adalah dari amalannya sendiri dan itu akan mengalir. Kemudian sa'yun, ya, apa yang akan dia lakukan, apa yang telah dilakukan itu akan dibalas dengan sempurna. Jamaah yang dirahmati Allah, maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Marilah kita menjadi mukmin sejati yang menjauhi dosa-dosa besar dan bertobat dengan segala dosa-dosa yang kecil dan menjaga diri fala tuzakku wala takum mutakabbir. Dan jangan seperti orang musyrik yang menjual keimanan, ya, menjual keimanan dengan harga yang murah, dengan sesuatu yang duniawi. Dan semoga amal-amal kita diridhai oleh Allah dan diberikan apa yang telah menjadi janji-janji Allah pada keadilan. Kita tundukkan hati-hati kita seraya berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyyun qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.